Zaman sekarang tuh laptop dengan harga terjangkau dan juga performa yang mumpuni masih menjadi daya tarik nih buat para mahasiswa ataupun fresh graduate yang baru mau mulai kerja. Tapi kebanyakan dari mereka ya BM alias banyak mau. Tentunya nih mereka pengen punya sebuah laptop yang bisa memenuhi semua kebutuhannya mereka. Makanya nih, gue mau rekomendasiin laptop yang udah pakai prosesor AMD Ryzen 5000 series mobile processor. Soalnya prosesor ini tuh diklaim bisa kasih performa 20% lebih kenceng gitu loh bro dari generasi sebelumnya. Perkenalkan brother, ini adalah Acer Aspire 5 A515-45 powered by AMD Ryzen 5 5500U mobile processor. Dan barengan gue bewok, ini dia reviewnya. Dan rasanya agak kurang ya kalau ujuk-ujuk gue langsung ngebahas masalah performa. Karena ya, apalah fungsi dari performa kalau nggak di cover sama bodinya itu sendiri. Dan sekarang kita akan ngebahas masalah desainnya. Untuk cover LCD dan bagian bawahnya, laptop ini tuh masih menggunakan bahan metal plastik polikarbonat, warnanya tuh hitam, berikut dengan logo Acer yang ada di bagian tengahnya. Meskipun dibanderol dengan harga 8 jutaan, tapi secara looks kalau kena pantulan tuh justru nggak ngasih kesan murah dan masih kelihatan cool serta mewah brodi. Dikombinasikan dengan dimensi laptop 36,3 x 25,05 x 1,8 cm serta bobot yang terbilang enteng nih, yaitu 1,7 kg dengan ukuran layar 15,6 inci. Gue tuh bisa banget kok bawa laptop ini kemana-mana sambil menyesuaikan sama kondisi gue. Pas gue buka laptopnya untuk melihat tampilan layar, gue tuh nggak expect kalau bezelnya tuh cukup tipis. Dan ini identik banget sih dengan tagline Acer Narrow Bezel untuk bagian kanan dan juga kirinya. Sementara kalau untuk bagian atas masih terbilang tebel sih, karena memang adanya webcam. Terus untuk bagian bawahnya ini juga masih tebel karena sebagai rumah logo Acer-nya itu sendiri. Untuk resolusi, laptop ini tuh menyediakan dua varian resolusi, yaitu Full HD dan juga HD dengan panel TN. Kecerahan layarnya tuh hanya 220 nits serta permukaan anti-glare dan refresh rate-nya 60 Hz. Tapi nih ya Brody, sejujurnya menurut gue tuh agak sedikit kurang sih, karena gue belum bisa menikmati secara full visualnya itu sendiri. Tapi ini nggak jadi masalah besar sih, selama layarnya tuh masih bisa nyala dan gue bisa ngebedain berbagai macam warna yang muncul di layarnya. Terus nih ya, ada lagi nih kelebihannya. Layar laptop ini udah bisa dibuka 180 derajat ya Brody. Gue tuh jadi nggak khawatir deh kalau secara nggak sadar suka ngedorong layarnya ke belakang kayak gini nih. Sekarang kita beralih ke bagian keyboard. Acer Aspire 5 series ini sudah menggunakan full keyboard dengan number pad yang ada di sebelah kanan. Untuk tombol powernya ini juga menyatu ya Brody dengan keyboard, dan gue juga nggak perlu meraba-raba lagi nih karena letak tombol powernya ini bukan di tempat tombol delete. Meskipun belum dilengkapin dengan backlight dan kalau dipakai buat ngetik sedikit berisik, tapi overall ini nggak ganggu banget sih buat tangan gue nih ya yang suka rajin cetak-cetok ngerjain kerjaan sampai selesai bro. Sementara untuk navigasi kursor, touchpad di laptop ini udah support window precision driver dan juga palm rejection technology. Selain cukup luas nih ya, touchpad ini juga cocok banget jadi wilayah buat jari-jari gua yang suka explore ke segala sudut. Terus kadang kan gue suka iseng-iseng gitu nih buat mencet-mencet nggak jelas. Tapi gue lihat-lihat sih ya, ternyata memang letak touchpadnya ini agak menjorok ke kiri dari spacebarnya. Sekarang kita beralih ya untuk ke bagian port-portnya. Untuk sebelah kanan, Acer Aspire 5 powered by AMD Ryzen 5 5500U mobile processor ini sudah disemati dengan jack audio 3,5 mili, kemudian ada satu port USB 2.0 dan Kingston lock. Gue mau ngasih tau juga nih ya, kalau misalkan power light laptop ini juga ada di sebelah kanan, pas banget ada di atas port USB-nya. Terus di sebelah kiri ada port DC in, port RJ45E untuk kabelan, kemudian satu port HDMI, dua port USB 3.2 Gen 1, dan yang satunya always on USB dan satu port USB Type-C. Walaupun audionya ini memang nggak didukung sama sertifikasi ternama, bukan berarti ya kualitas ataupun output dari keluaran si laptop ini itu kaleng-kaleng bro. Pas gue coba setel dengan full volume, suara yang keluar tuh memang gak sember ya bro. Ini juga berkat letak posisi speakernya yang gak ketutup dan udah dual speaker yang mengarah ke gue. Makanya nih pas gue setel dengan volume yang standar pun, sebenarnya ini juga kedengeran banget sih. Nah untuk koneksinya, Acer Aspire A51545 menggunakan Bluetooth 5.1 yang sebenarnya untuk versi ini tuh nggak beda-beda banget sih sama 5.0. Tapi ada upgradean juga kok, seperti penggunaan power yang lebih minim dan kecepatan koneksi yang udah diimprove. Untuk Wi-Fi-nya sendiri ini juga masih standar ya, karena menggunakan Wi-Fi AC. Cuma ada lagi nih yang nge-boost kecepatan signal di laptop ini, yaitu hadirnya EXO AMP antena yang bisa nerima sinyal 360 derajat.
Dengan fitur ini pastinya tuh gue bakal yakin banget kalau Acer Aspire A51545 ini bisa nelusurin semua sudut di tempat untuk nangkap sinyal yang baik. Nah serunya lagi nih ya Brody, untuk mengatur seberapa kencang laptop ini pengen beroperasi, gue tuh bisa tinggal pencet tombol function ditambah sama tombol F. Nanti akan keluar tuh mode silent, normal, dan juga performance. Untuk pilihan silent, suara kipas ini tuh nggak akan kedengar. Sedangkan untuk pilihan normal, kipasnya tuh kedengar standar-standar aja sih. Nah untuk performance, suara kipasnya tuh bakal kedengaran banget bekerjanya. Oke, karena di awal gue tuh sempat mention soal spesifikasi dari laptop ini yang di atas kelas rata-rata. That's why di video kali ini gue bakal jembrengin sekalian deh semua spesifikasi yang dimilikin sama si laptop ini. Aspire 5 ini sudah ditenagai dengan prosesor AMD Ryzen 5 5500U Mobile Processor yang hadir dengan 6 core dan 12 thread. Dengan arsitektur 7 nanometer yang didesain untuk menghadirkan kinerja cepat namun tetap memiliki efisiensi daya yang baik. Yang tentunya nih membantu peningkatan nyala baterai yang lebih lama Brody. Dan tentunya memberikan pengalaman mengesankan nih untuk multitasking pekerjaan. Biar lebih afdol lagi seberapa kencengnya ini prosesor, gue tuh akan melakukan beberapa tes deh ke Aspire 5 ini Brody. Yang pertama gue bakal bahas SSD-nya dulu nih. Setelah gue ngetes menggunakan Crystal Dismark 8.0.4, untuk skor yang didapetin di laptop ini berada di poin 1774,12 MB per second. Sementara untuk kecepatan write-nya di angka 1140,92 MB per second. Lanjut kita masuk ke pengujian sintetisnya ya, untuk melihat rendering scene 3D menggunakan Cinebench R23. Dan hasilnya ternyata tuh menarik banget Brody. Untuk single core-nya, laptop ini tuh mendapatkan skor yang terbilang sangat tinggi, yaitu 1127. Lalu untuk multi core-nya nih ya, laptop ini mendapatkan skor 2402 poin. Dengan menggunakan prosesor yang memang kelas menengah, overall skor yang didapat tuh memang cukup tinggi loh. Terus gue pakai PC Mark X ya untuk melihat performance laptop ini. Hasilnya tuh Acer Aspire 5 ini dapat skor 4640 poin. Kalau kita bandingin dengan laptop gaming sih ya, memang laptop ini jelas punya skor yang rendah. Tapi karena pasar laptop ini memang ditujukan buat mahasiswa dan para pekerja yang pakai buat kantor ataupun blogger yang hobinya tuh nulis kayak gue gini nih ya sebagai pekerja kantor, Acer Aspire 5 ini udah lancar banget kok buat multitasking. Lalu pas gue tes lagi nih ya, buat coba rendering editan video dengan satu layer durasi kurang lebih 1 menitan lah. Dan gue menggunakan Adobe Premiere 2021, hasilnya pun beneran mengesankan sih. Pas gue ekspor video 1 menit dengan resolusi high quality 2160 pixel 4K, hasilnya tuh bisa selesai dalam waktu yang kurang lebih di rentang 2-3 menit lah bro. So far untuk beberapa tes yang gue jalanin sih ya adalah sedikit di atas rata-rata. Karena ruang penyimpanan itu memang seluas itu bro, dan tentunya ini ngasih gue kebebasan banget sih. Kenapa? Soalnya laptop ini tuh sudah ditunjang dengan SSD NVMe berkapasitas 512GB lengkap nih dengan satu slot SATA yang memungkinkan gue untuk nambahin ruang penyimpanan lagi sampai 2TB. Terusan lagi ya, buat kalian yang punya budget pas-pasan tapi pengen ngerasain juga gaming yang maksimal, di Acer Aspire Ryzen 5000 A51545, kalian tuh bisa banget kok nambahin RAM-nya jadi 2 channel up to 16GB. Kemudian untuk kapasitas penyimpanannya ini bisa banget kok ditambah dengan HDD ataupun SSD 2,5 inci. Lalu untuk baterainya, laptop ini tuh memiliki baterai life up to 13,5 jam brody. So, gue bisa narik kesimpulan karena laptop ini memang dipasarkan untuk multitasking dalam bekerja. Gue tuh memang bisa bilang kalau ini laptop ya beneran ada di atas rata-rata kelasnya. Tentunya berkat AMD Ryzen prosesor yang udah ada di dalamnya nih Brody, bisa menghadirkan banget kinerja yang beneran cepat. Mulai dari segi desain ya, yang top covernya tuh walaupun masih menggunakan plastik polikarbonat, tapi itu ngasih kesan kokoh kok, sekaligus elegan. Konektivitasnya juga makin kenceng brody, audio yang keluarnya pun ternyata nggak kalah jernih nih dengan kualitas audio ternama, hingga performanya yang gue pakai buat multitasking ternyata tuh lancar banget. Dengan harga yang dibanderol 9.999.000 untuk series AMD Ryzen 5 5500U prosesor, gue tuh cukup puas banget kok dengan semua fitur yang bisa gue dapetin dari laptop ini. Dan akhir kata terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir review soal Acer Aspire 5 Ryzen 5000 A515/45 ini brody. Semoga ini bisa menjadi rekomendasi lo semua, terutama buat kalian yang pengen mencari sebuah laptop yang bisa multitasking dalam bekerja. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Dan buat lo semua yang hobi untuk main game NFT, kita punya channel YouTube baru, namanya CryptoBook. Jangan lupa disubrek, brother. Bewok pamit. Assalamualaikum.